Esports, di mana masih sama banningnya menuju ke arah Faramis dan Atlas. Ini hero-nya dari Ki di respect banget ya, Atlas. Ya, dan di ban Faramis yang tadinya 2 game berturut-turut menjadi jangkar untuk Onyx Esports. Atlas masih tetap di respect. Yep. Bedanya ada Valentina yang tadinya di ban sama Onyx nih. Ya, pindah ke tangan dari si Gitran Alpha. Yep. Fanny masih ada. Oh, di ban, sorry. Fanny-nya di ban, Valentina-nya di ban, masih ada Akai, Pakito, Balmond. Oke, Fanny, Valentina. Banyak ya. Ada Grok juga loh. Betul, Grok bisa diambil buat first pick. Nah loh, ternyata ada Iritel. Mau pakai 1-1. Mau pakai one-one kayaknya maksa mau ngambil one-one gak sih? Ini ada one-one, Yep. ada Grok, Akhirnya ya. ada Pakito. Akhirnya ada yang terlepas nih. Belum Wan-wan apakah tentu. terlepas? Wan-wan apakah terlepas? Kayaknya mahal banget gak sih? Kayaknya terlalu, kayaknya enggak deh. Biasanya di ban ya. Wan, Harusnya waduh, sih di Paramis ban. masalahnya udah gak ada lagi ya. Betul. Oh iya, ada Pakito lah. Atau Grok, Iya, apa itu Grok ada. yap. Tapi apa nih? Satu hero yang akan di... Tahu-tahu ban. digocek lagi. Emang Wan-wannya sengaja mereka ya. Biar dipikir mereka ngambil Wan-wan, tahu-tahu Ada yang lain. mereka ngambil yang lain lagi. Iya. Ah, pusing lawan Onyx mas. Pusing lah Onik. Oke, one-one akankah di ban atau justru mau diadu aja? Tapi ternyata tidak akan. Tidak. Masih di karantina. Masih One-one dengan tidak akan dilepaskan. 100% Ban ban rate. rate di playoff MPL season yang ke-10. Grok terbuka. Pakito ada. Pakai tadi dulu apa Grok dulu? Grok dulu sih. Grok. Kalau aku Grok. Oke. Tapi nggak tahu nih kalau Onyx nih kan Onyx kan bisa yang lain. Yap. Dan dari Grok lawan Pakito juga ya masih bisa dicegah lah. Atau Balmond. Balmond. Balmond kayaknya masih lepas juga deh. Iya, Grok lah ya. Atau Cloud. Cloud juga masih oke. Cloud ya, tapi ternyata Siapa nih? Grok. Oke, Grok lah yang berhasil diamankan. Kalau memang tadi Pakito kan di sebelah bisa aja tuh Grok Parsha. Yap. Wow. Grok Parsha, Iya. rotasi cepat, clear wave Iya. cepat. Tapi Cloud-nya diambil. dan Pakito. Ini kalau udah berkumpul mereka semua tuh. Aduh, Tuh, mereka bestie. pusing pala kita ngelihatnya. Nah, ini kenapa nih? Ini Nah, semangat banget ya. Nih Bang Pior petua kelas. Pukul terus Bang. Ayo Bang, sampai berotot Bang. Yuk. Kita semangat banget ya, seru banget ya. Oke, Pakito dan Cloud berarti udah berhasil diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Yap. Oke, setelah ada Cloud dan juga Pakito untuk Bigetron Alpha, 2 hero yang akan langsung diamankan dari sisi Onyx. Lilia? Lilia bisa juga. Atau mau Fredrin lagi juga bisa. Kita tahu lihat Betul. potensi dari Boots ya pakai Fredrin. Fredrin. Wow. Fredrin 2 tahun Pakito kan enak ya. Yap. Dan iya Fredrin Lilia. Iya itu keluar dua-duanya Fredrin dan Lilia. Dua-duanya ya. Karena dua-duanya punya efek slow, Yep. efek stopper, gift lawannya tapi. Oke, Yves. Dan sekarang menuju ke arah banning phase yang kedua. Terlihat dari Onyx belum ada marksman dan juga jungler. Dan langsung ditutup ke arah Gusion yang kita tahu tadi performa Gusion di game yang kedua. Wow, Wow, top fun sekali Gusionnya. Gusionnya kan? Iya, Bukan Gusion. carry-nya kan? Gusionnya ya. Gusionnya. Ya, Oke. fokus kita ke hero-nya kan. Fokus. Gusion. Ya. Yip sekarang udah diamankan tapi udah ada Gusion yang memang dibuang karena sangat berbahaya sekali untuk mengganggu early-nya. Apalagi dengan deretan hero yang cukup. Cloud, Eve, makanan. Iya, Ini Povius band lagi sih. iya apalagi Grok, Lilia, early aggression, tambah Gusion. Wah, Ya bisa dimakan ya sama Iya. Gusion ya. Esmeralda ban dulu. Esmeralda selalu ya, selalu. Udah 3 kali ya. 3 kali di band keempat Esmeralda. Esmeralda Povius mereka band. Esmeralda Poveus. Ini udah template lah kalau di second band fest. Yap. Nah ini lumayan berbeda ya kali ini di game yang ketiga dan Beatrix ditutup untuk seorang cewek. Terus tiba-tiba keluar Leslie coba. Waduh. Waduh. Bisa Udahlah cewek. Atau Sudahlah. clean aja, clean. Oh clean. Enggak, tapi kalau cewek ya bisa jadi. Kalau cewek kita Iya nggak sih. bisa bilang, hah gitu, Oh nggak itu bisa. pernah ada Mia juga Iya kan. ini masalahnya. Oh iya benar, Ini pernah ada masalahnya Mia. cewek. Mia Savage lagi. Povius. Iya. Pernah dan. Savage kan? Savage ya. Seingatku. Iya. Oh, sempat. Iya Savage ya. Waduh. Tapi benar kata Om Wawa. Esme Poveus masih menjadi langganan di second band phase ya. Sama nih udah 3 game. Ya kalau mereka sama seperti ini berarti mereka pengen mengamankan biar Fredrinnya gak diganggu sama sekali. Yap.
Karena Fredrin 1v1 lawan Esme sakit. Lawan Pauvius nanti tim fight-nya bakal ke-trigger dari Demonic Force. Iya. Udah mulai capek ya, kayak udah agak sedikit keringetan ya kan. Nah, semangat banget ya mereka ya. Gaby, iya awas kepentok itu tangannya. Iya, Gaby. Nah lu nih si Awah juga no. Udah keringetan Awah nih. Udah keringetan Gerah. Awah emang penabuh dramanya dia dungdang, dung. Dia udah begitu-begitu ya, dia udah berapa job desknya di situ dah. Oke lanjut, ada Amon. Oke. Akai? Aiman. Aiman untuk Bigatron Buset Alpha. ini kalau ada Akai lagi Bu, itu bukan lagi. Waduh. Yang bener-bener aja. Ini Tapi mereka butuh damage, mereka butuh marksman dan mereka nggak bisa ngeburst seperti di game 1-2. Oke. Tapi butuh satu yang bisa ke backline gak sih? Ling atau Lancelot? Nah, Lancelot ternyata plus Melissa. Oke. Hanya saja yang gue pikir adalah Melissa. Melissa itu cuman punya satu dash point. Yep. Jaraknya nggak jauh. Attack speed ditambahin 3 detik. Waduh. Cuman kalau memang dia punya jarak, punya kotak dan masuk di tengah-tengah dari relation, kita lihat aja ntar bagaimana. Apakah dia dalam keadaan unggul atau tidak. Apabila keadaan standar-standar saja atau sama, agak ngilu juga sih. Ya apalagi di sini untuk last pick dari Bigatron Alpha. Hilda, go away oke lah bisa. Go away bisa membuat Hilda untuk tidak masuk. Ya tapi Lancelotnya gimana nanti? Lancelotnya yang kesian. Iya, Lancelotnya harus ditemani. Tapi untungnya ada Grok juga, masih ada Grok. Yep. Tapi Grok bukan jawaban pasti di early. Karena Hilda dengan efek regennya ya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Grok. Yep. Oke, kalau kita lihat kamera dari atas ini adalah bentuk dukungan langsung dari Bigatron dan juga Sonic. Luar biasa sekali. Tidak ada capeknya mereka dari tadi. Bernyanyi, menari bersama di area tersebut. Akankah ini menjadi 3-0? Atau akan menjadi 2-1 terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke line up dan sekali lagi FPL Arena berikan suaranya. Masih semangat, makin malam makin semangat dan ini dia match point untuk Onyx Esports. Akankah bisa dibawa nantinya ke game yang keempat atau bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas. Tapi dari kedua jungler kali ini masih bisa mengamankan junglenya masing-masing tanpa ada gangguan. Ternyata Ki mengecek ke arah orange buff terlebih dahulu. Bakal coba untuk masuk, mengganggu pergerakan dari Kairi. Tapi lihat, dua player dari Onyx bakal coba untuk membackup dari Kairi sendiri. Di mana purple buffnya gagal untuk dicuri dan diganggu. Wait, tapi bentar dulu. Coba lihat ada serangan yang memang sudah dilakukan juga oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Mereka harus menahan dulu, sabar dulu. Ada gangguan yang akan dilakukan balikkah oleh pemain dari Onyx, ada Keyboy. Sudah mulai maju ke bagian depan, power of Mentor hilang langsung sekampung, sekecamatan. Serombongan itu, weh apa nih? Hilang langsung lo sekali geprek kayak begitu, sekali putar kayak begitu. Dan itu pun tadi sepertinya permainan yang udah terbaca juga ya. Dimana Hilda pastinya bakal ngerusuh ke arah jungle yang dimiliki oleh Onyx. Dan itu pun yang dilakukan, backupan. Dimana di sana ada Keyboy juga memberikan power of nature-nya. Dengan ada Turtle sudah mulai sakit banget. Ki dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Gak bisa lagi terlalu nakal untuk main terlalu jauh. Yap. Karena nantinya dalam beberapa item saja ya, contoh Windtalker dan juga Berserker, Hilda ditambahin lagi dengan Inspire, itu udah langsung wajib kabur banget dong. Damage-nya udah bakal gitu suara itu. Kan kayak begitu kan suara jarum-jarum yang kenceng banget masalahnya. Aku putur ya dia. Iya, apalagi kalau dia menggunakan poli terlebih dahulu gitu. Aku puter yang mungkin hanya di ujung kulit, sekarang lah kok masuk semuanya ini. Wah itu bukan aku puter lagi, aku pusing ya. Oke ini dia, Turtle Cam by Samsung Galaxy A Series udah muncul. Ini adalah Turtle yang pertama, akan menjadi kontes kah? Karena aku ingin melihat nih, adu retribution antara Max dan Kiri. Iya. Tapi Ki kayaknya ingin memelihara dari Turtle tersebut ya. Memelihara. Dibawa dulu ke sana yuk. Ayo Tel sini ikut aku yuk. Diadopsi ya. Diadopsi. Tapi talent prediction hanya ada Mirko Saratiri yang mengamankan predictionnya ke arah Bigatron Alpha. Iya. 5 suara untuk Onyx, tapi lihat Ki yang udah terlalu dalam sepertinya harus ditumbangkan, memberikan sedikit damage, tapi damage yang diterima lebih besar membuat Ki menjadi first blood untuk Onyx Esports. Yap, benar sekali. Kairi pun masih berada di dalam area tersebut. Hanya saja Sorizo tadi memberikan aksi tumbukannya.
down. Wow, baik banget. Di luar manusia bagian belakang dibuat standing dengan adanya wild charge yang dikeluarkan. Kairi nggak bisa ngebantuin karena darahnya juga nggak begitu banyak. Mananya juga sangat-sangat sedikit. Boots berhasil mengelak. Yap, dan itu dia satu reward manipulation ya, dimana saat fight itu kuat banget dan akhirnya Turtle yang pertama tadi berhasil untuk di-secure di tangan King Mac. Ya, dengan langsung adanya gap goal dan Tribus karena di sini gangguan dari Ki. Ini cukup meresahkan bagi Onyx. Lihat bagaimana dia selalu ada di sana menemani Kairi terus-menerus. Kairi, dikit lagi nih, dikit lagi Kairi, dikit lagi tapi untungnya berhasil diusir untuk Hilda dan dia pun selamat melakukan farmingan kembali. Hanya saja Ki sudah menunjukkan wajahnya kembali. Coba lihat, bandel banget. Oke, dan emblem yang sudah digunakan nih Om Wawa. Udah bedanya cuma ada di midliner ya, di mana satu mystery shot dan yang satunya adalah impure edge. Wah. Marki. Marki pun down. Marki tertangkap basah di area Cortland. Namun sekali coba lihat ada serangan lagi. Maya Sonyu-nya terus memberikan damage walaupun dari cewek sangat jauh di bagian belakang. Tapi mereka sadar karena cewek tadi sudah mengeluarkan ke arah go away. Akankah Hildanya mau menabrak masuk? Keyboy. Ada barrier, dia flicker, wild charge. Hilang langsung ya. Yes, yang pasti yang tidak hilang adalah uang kalian ya. Karena kalian bisa dapetin diskon, jadi bisa saving cost untuk makan. Itu adalah kebutuhan sehari-hari. Yang pastinya kalian wajib banget untuk makan. Dan 90% dari Grab itu pasti memudahkan kalian sekali. Marki Battle Mirror gimana ke depan? So what are you doing Marki? Dan langsung dicolok begitu saja oleh Kairi. Waduh, berhasil untuk dihilangkan. Reward manipulation juga tidak bisa menciptakan apapun. Dan hanya memberikan efek pukul mundur saja untuk Onyx Esports. Dan kali ini walaupun dari segi goldnya Bigetron Alpha sedikit unggul tipis-tipis aja. Onyx udah mengantongi 3 poin eliminasi dan di arah bawah. Sekarang udah terjadi adanya babysit satu sama lain kedua gold laner. Yep. Tapi Marki 2 kali ke pick off. Yep. Sebagai marksman yang kita selalu bilang dia super safe banget. Sekarang dia 2 kali harus terpick dan ini berarti Onyx Esports mereka dapetin peluang untuk menekan Bigetron Alpha. Itu lagi Blacktoes-nya tapi terkena dengan adanya lesar yang begitu menyakitkan. Mau pergi ke arah mana? Sorizo-nya masih selamat, masih berhasil lari. Turtle udah dikocek, udah dicolek. Sementara itu cewek dan juga Kairi kali ini berada di area tersebut. Tapi Sorizo bertemu lagi dengan Boots. Boots mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 poin kill. Hanya saja efek lifesteal yang dimiliki oleh Sorizo cukup banyak pula. Yap, dan Sorizo masih beradu jotos saja. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan ada Cyclone Eye. Tapi di arah Turtle sekarang udah mulai terjadi adanya keramaian. 2 versus 3 bahkan 4 sekarang dari Onyx yang udah mulai hadir. Mencoba untuk memberikan adanya sedikit gangguan. Nge-setup ke arah Turtle-nya lagi dan lagi. Tapi Marki udah mulai hadir juga di arah sana. Turner dan juga kali ini dari Kairi. Berhasil mensekir karena Turtle-nya begitu pada population. Sudah mulai dibuka. Kairi down kali ini 2 player dari Onyx. Berhasil untuk dihilangkan, ditukarkan dengan adanya Ki kali ini. What? Cewek sendirian saja dan Marki terlalu dalam. Sendirian saja 2 player dari Onyx berhasil untuk menghilangkan Marki. Karena cewek pun mau nggak mau tadi mengaktifkan Inspire-nya guna untuk bisa mendapatkan lagi lifesteal di dalam tubuhnya. Attack speed-nya bertambah, lifesteal-nya bertambah. Ya udah, adu damage saja tadi di situ. Dan itulah yang terjadi juga, memang adu pukul yang terjadi Bigetron Alpha. Mereka masih tetap unggul atas Onyx Esports. Dan Sorizo ini bagus banget dia. Berhasil untuk membeli waktu yang nge-distract Boots untuk selalu harus menjaga dia. Karena kalau dibiarkan dia akan selalu melakukan cutting terhadap minion. Dan itu membuat wave management dari Bigetron Alpha akan jauh lebih bagus. Oke, Ki mau pergi ke arah mana? Masih bisa selamat tapi ada barrier. Masih bisa keluar dong. Dia ngegocek semuanya pemain Onyx. Rusted, ke stiker-stiker, ditaunting-taunting. Dan Ki walaupun tadi hampir saja dia berhasil untuk ditumbangkan, masih bisa mundur ke belakang. Dan bahkan dia hadir lagi untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Tapi dari bawah, Real Manipulation sudah mulai terbuka. Tapi ada go away, belum berhasil untuk bisa menumbangkan cewek yang tertitik lagi darahnya. Dan bisa berhasil untuk mundur. Yap, itu tadi ada Tonros masih berhasil selamat dong. Kairi luar biasa sekali. Aksi gocek-magoceknya. Endless shot-nya memang masuk. Luar biasa sekali. Ada aksi-aksi yang begitu gemilang dipertontonkan oleh masing-masing player. Namun Marki kali ini mulai aja memberikan damage yang pula ke arah Grok. Tapi di bagian bawah Kairinya diganggu terus-terusan oleh Ki. Ditabrak lagi dengan ada 1 Petal Vision. Ditabrak lagi dengan Power of Nature. Wildcard semuanya dikeluarkan. Plus adanya lagi Maya Sonyu lewat Melissa. DPS-nya benar-benar menghancurkan Ki kali ini.
Wow. Tapi ini semakin lama ya. Ki berbuat seperti ini, dia harus berhati-hati juga karena damage sudah cukup untuk Onyx. Itu, Markinya mentok nabrak dinding, untung masih bisa kabur. Ada minion. Itu kalau nggak ada minion dia kena hit turret hilang ya. Hilang sih harusnya iya, tadi. tapi tadi masih ada minion juga sehingga dia nggak kena hitnya. Dan Marky harus lebih bijaksana lagi, tapi cewek banget Nah ini untuk cewek memberikan sedikit damage. Ngadu damage karena dia sadar di depannya ada Sun. Mereka berdua untuk bisa berusaha menghilangkan lagi Karayip, tapi tidak kuat. Malahan Max ya berhasil melakukan pick up pula karena beberapa player tersebut. Hanya saja ada beberapa player kali ini di area Purple Bomb udah langsung melakukan sebuah aksi lagi. Di mana Purple Bomb-nya akan langsung diperebutkan. Ditabrak, ada Sun di situ. Namun kali ini Ki berhasil kabur, ditabrak lagi dengan ada satu barir. Marky Battle Image-nya ditaruh di bagian belakang. Yap. Itu dia. Ini fight-nya macam apa lagi nih? Itu Ki benar-benar bisa ngebayangkan sebegitunya dan akhirnya Lord yang pertama sekarang bisa disecure oleh teman-teman dari Bigetron Alpha yang cukup unggul dengan ada 3000 net worth sekarang sudah terselisihkan. Lord berjalan dari top lane. Ini Bigetron Alpha akhirnya bangkit nih ya. Akhirnya. Ya pelan dan pasti apalagi dari Amon Max yang sudah ada di level 12 lawan level 10. Dari Kairi dengan itemnya Genius One Holy Crystal bahkan menuju ke Feather of Heaven. Dari Kairi sudah punya War Axe Hunter Strike untuk next itemnya. Yap. Nih deretan-deretan item yang udah mereka miliki, bahkan untuk kali ini Kairinya tertinggal cukup jauh ya. Tertinggal cukup jauh loh. Buset, dari itu di tengah langsung digeprek begitu saja. Tapi Cloud-nya berhasil kabur. Mereka semua terperangkap di dalam satu kotak Railway Vibration. Penta sudah digunakan pula. Sorizo-nya masih nyangkut. Mau berusaha untuk kabur. Hanya saja untuk kali ini Grognya berhasil dihancurkan. Dan Max ya selamat dan pergi pula. Dua player dihancurkan. King Max melakukan adanya satu aksi backdoor dengan sangat baik. 2 poin eliminasi berhasil untuk ditabung membuat Bigetron Alpha sekarang semakin jauh memimpin di game yang ketiga. Inner turret pun tidak akan bisa dialahkan lagi kehancurannya. Sans memberikan sedikit dealing damage-nya. Tapi Black Shield sudah tertrigger, gak bisa terlalu lama untuk bertahan dan inner turret pun harus direlakan. Oke. Inner turret di area mid hilang. Yap. Keyboy harus lebih aktif lagi open map-nya. Karena barusan ada Endless Shard yang memang sudah masuk pula. Harus menempelkan dulu tubuhnya ke arah dinding. Tapi di atas Marky berhasilkah tadi mendapatkan starter di Out of the Ferry? Enggak kayaknya. Enggak sih. Enggak kayaknya ya, oke. Tapi tetap dengan keadaan menang kayak begini dia enak banget lah untuk mempertahankan pertahanan. Dia tinggal pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan sekarang menyisakan 3 base turret aja dari Onyx. Keadaan yang sangat-sangat berbeda pastinya ya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan dari Bigetron Alpha. Menambahkan kembali nafasnya dan memaksa Onyx nantinya akan bertanding di game yang keempat. Tapi Onyx sekarang dengan defensif yang cukup baik juga. Masih mencoba untuk menahan serangan demi serangan. Dan berkali-kali Ki. Walaupun kita terlihat dia harus tumbang. Tapi resource skillnya akhirnya terkuras gitu loh. Dari sisi Onyx Esports. Ya, dan key-nya di sini yang sangat mengganggu. Dia selalu nempel ke arah dari Kairi dan dia selalu ada meskipun lagi under level dibandingkan dengan Kairi yang sudah level 12 tapi nggak apa-apa. Ya karena Romer dia selalu ngebaying time dan membuat Max sudah ada di level maksimal. Yap. Sementara itu sekarang pemain dari Onyx Esports mereka walaupun dalam keadaan under, Ki sangat tidak berasa sepertinya ya. Apapun yang sudah dilakukan oleh Kairi barusan dengan damage yang sudah diantarkan, badannya tebal banget. Santuy baik ada di situ. Tapi cewek bersama dengan Kairi bekerja sama guna untuk bisa mendapatkan lagi Karo Orange Buffs. Kepada siapa dia kasih? Iya, kepada cewek sekarang. Yap. Nanti dealing damage-nya bakal di ujung tumpukan di cewek sih. Yap, karena lihat ini tebal-tebal banget dari Ki, dari Salido. Dan siapa yang bisa nangkep backline-nya? Ini Moreno belum tumbang sama sekali loh. Ya, ini yang PR buat Onyx Esports. Mereka nggak punya akses untuk langsung menuju ke belakang. Yap. Mungkin yang paling dekat ya Boots dengan flickernya. Boots, flicker, Brave Assault itu bisa lah sampai ke sana. Atau Keyboy dengan Wild Charge. Atau puncture ke belakang. Resiko kan? Tapi boleh juga. Karena tadi sempat ada momen di mana memang harus ditutup tadi reloadnya karena dikejar oleh Kairi. Wep. Hampir aja nih sorry saja ketangkap karena tadi ada konsel yang memang sudah dikeluarkan. Tapi kayaknya masih bisa selamat. Namun Boots level 12 bertemu dengan Moreno, bertemu dengan Marky. Harus mundur lagi. Max berputar-putar di area tersebut dengan level 15 terlebih dahulu. Cepet banget dan kali ini Lord pun tidak bisa dikontes oleh Onyx. Membuat dari Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut secara gratis. Dan sekarang networknya udah terpaut 7.300 loh. Ini udah dominasi yang cukup bahaya loh. Iya, dan ini tinggal dijaga saja untuk Bigetron Alpha ya. Mereka sudah punya momentum, mereka lagi pegang sekarang. Kalau memang mereka bisa ngebawain Max juga belum pernah tumbang sama sekali.
Max Moreno adalah aset banget buat Bigetron Alpha. Iya, dan sepertinya terasuki roh dalam kegelapan ya, yang tiba-tiba berubah di game yang ketiga. Dan yang pasti ini ada Yuzong dan Kagura nih, skin Exorcist terbaru. Bede, itu saya udah punya ya. Yap. Di cakep. Oh, dong. Itu. Kan Om udah punya juga. Itu kan, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lindungi adalah game yang ketiga. Harus dilindungin sama Bigetron ya, untuk dipaksa nanti ke game keempat. Betul, memang luar biasa sekali ya. Oke, Lord ya siap untuk masuk ke bagian dalam. Dan sedikit lagi yang tersisa. Reload Manipulation langsung dikeluarkan pula sedikit lagi. Cewek. SP yang dimiliki oleh cewek. Dan cewek pun langsung menghilang, ini yang gue sebutin dari tadi. Efek polinnya itu hanya sedikit loh. Tapi Reload Manipulation itu gede banget kotaknya. Dan ternyata untuk kali ini Endless Shock-nya pun berhasil langsung menumbangkan pergerakan dari Lancelot. Yes, itu dia. Tapi lihat, dua player tersisa dari Onyx. Kiboy juga gak bisa gitu bertahan terlalu lama. Bigetron Alpha akan membawa Onyx Esports ke game yang keempat karena wipe out by Shoulders kali ini. Bigetron Alpha take the game 3 dan game keempat is the real. Wow, Bigetron belum menyerah. Bigetron melakukan hal yang sangat luar biasa sekali. Mereka memenangkan game yang ketiga. Yup,